Saudara, kami ajak kembali Anda ke Makassar, Sulawesi Selatan, namun tidak untuk menemui Edwin Darwis, reporter Kompas TV. Kita sudah bergabung dengan dosen komunikasi politik Universitas Islam Alauddin Makassar, Muhammad Firdaus, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya antusiasme warga di bagian tengah Indonesia. Selamat pagi, Pak Muhammad Firdaus. Ya, selamat pagi. Nama saya Firdaus Muhammad. Ya. Baik, Pak Muhammad, menarik tadi kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di Anjungan Pantai Losari. Ajakan kampanye damai digelar di sana, antusiasme juga terlihat. Apa yang Anda tangkap dari momen ini, Pak Muhammad? Ya, jadi dari momen untuk ikrar kampanye damai untuk pemilu 2019, Pantai Losari itu adalah merupakan ruang sosial di mana tempat masyarakat berkumpul, terutama pada weekend dan hari libur seperti sekarang, dan ruangan itu sekarang digunakan untuk deklarasi kampanye damai. Artinya ini ada persentuhan langsung kepada masyarakat, bagaimana masyarakat diberi edukasi politik, pemahaman tentang bagaimana berkomitmen untuk mewujudkan pilkada pemilu damai yang akan datang. Jadi pelibatan semua unsur, terutama dari penyelenggara, lalu kemudian ada gubernur, ada unsur-unsur partai, yang kemudian itu adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya kira ini adalah pesan damai itu bisa lebih cepat sampai kepada masyarakat. Sehingga kita berharap komitmen untuk mewujudkan pilkada damai itu mulai dari elit politik, para tim kampanye, lalu kemudian masing-masing pasangan. Juga kita berharap ini sampai kepada masyarakat juga pesan-pesan untuk melakukan politik yang damai, kampanye yang damai itu bisa menjadi bagian dari komitmen yang harus dijaga. Ya, Pak Firdaus Muhammad, artinya dengan acara yang diadakan langsung di tempat masyarakat berkumpul dan juga menjadi ikon dari sebuah daerah, itu artinya pesan yang disampaikan bisa langsung terserap. Ini sebuah komunikasi yang menarik, yang menjadi bagus dalam tanda kutip untuk mengajak dalam edukasi politik, Pak Firdaus. Ya, tentu. Jadi dengan bersentuhan langsung pada masyarakat di ruang-ruang publik seperti di Pantai Losari yang sudah sangat melegenda, di tempat tersebut menjadi tempat dilakukan berbagai event. Ada yang berbentuk hiburan, dan sekarang dalam konteks politik masyarakat disentuh secara langsung. Dan pada akhirnya di Sulawesi Selatan tempat itu sudah seringkali dilakukan sebagai deklarasi ajang untuk proses-proses kampanye damai, apakah konteksnya pilkada, pemilihan wali kota, atau deklarasi-deklarasi yang bersentuhan dengan pendidikan politik. Sulawesi Selatan sudah dibuktikan bahwa sebelumnya ada beberapa daerah yang ditentukan zona merah, lalu kemudian justru menjelang hari H itu menjadi zona hijau, dan sampai proses pelaksanaan hari H pilkada yang lalu itu kita melihat bagaimana Sulawesi Selatan itu menjadi daerah yang sangat kondusif, pilkadanya damai, dan ini diharapkan akan berlanjut di pemilihan presiden dan pemilu legislatif yang akan datang. Pak Firdaus, kemarin ketika pengundian nomor urut, kita menyoroti soal pilpres. Pengundian nomor urut, banyak sekali momen-momen yang membuat kita kagum. Gaung perdamaian disampaikan kedua pasangan calon. Bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan melihat hal ini, Pak Firdaus? Ya, seperti yang kita saksikan bersama bahwa ada proses-proses politik, bahwa misalnya penentuan nomor yang tadinya 12 menjadi 0102, itu kesepakatan yang cukup singkat. Artinya dari para elit ini, para calon itu sudah memiliki komitmen untuk itu. Lalu kemudian setelah mendapatkan nomor urut, lalu kemudian ada testimoni-testimoni penyampaian dari baik dari Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Itu seruannya adalah bagaimana kita berpolitik, berkampanye secara damai untuk peningkatan kualitas demokrasi yang lebih baik. Nah, tugas kita sekarang, tugas para elit kita secara keseluruhan, itu tentu harus bagaimana berupaya agar komitmen damai itu bisa direalisasikan, bisa dijaga, terutama dari kan ini kita sulit menghindari karena ini wilayah kontestasi, kandidasi politik, kontestasi politik ini tentu sudah melahirkan polarisasi. Ada masyarakat yang sudah di 01, ada yang di 02, ada juga tentu masyarakat yang masih posisi swing voters. Maka apa yang terjadi dengan adanya polarisasi itu, tentu kita mengharapkan adanya komitmen untuk bisa menjaga perdamaian ini, sehingga
apapun pilihannya nanti dari masing-masing masyarakat itu tetap saja diberikan edukasi-edukasi politik dengan kampanye-kampanye yang menyejukkan, yang damai, yang kemudian citra, kesan tentang politik itu semakin baik, sehingga ini menjadi investasi atau modal sosial politik ke depan agar demokrasi kita bisa menjadi lebih baik. Ya, Pak Firdaus, tapi begitu terasakah ketika dua pasangan calon sudah mengajak perdamaian ketika nomor urut diundi? Apakah sudah begitu terasa perbedaannya sebelum dan sesudah di Sulawesi Selatan? Sebenarnya kalau di masyarakat Sulawesi Selatan misalnya kita lihat dari perilaku masyarakat apa yang di media mainstream itu menunjukkan bahwa pesan damai itu sudah sampai kepada masyarakat. Apalagi hari ini di Pantai Losari sedang berlangsung proses untuk ikrar kampanye damai itu, saya kira ini sudah sangat terasa di tengah-tengah masyarakat, kecuali misalnya di media sosial. Begitu sudah pencabutan nomor lalu kemudian di media sosial kita menyaksikan begitu banyak semacam propaganda-propaganda, ada juga yang bentuknya dukungan, ada juga bentuknya bully dan lain sebagainya. Maka kita juga mendukung dari pihak kepolisian tadi yang berusaha untuk memberi sanksi terhadap oknum-oknum yang akan melakukan propaganda-propaganda melalui hoax-hoax yang terkait dengan pemilu. Sehingga kalau di media mainstream, lalu kemudian realitas di masyarakat, ditambah lagi dengan media sosial yang lebih sehat, kita berharapnya pilkada damai, pemilu damai ini benar-benar bisa terrealisasi dengan baik, dan tentu kita berharapnya di semua daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Ya, baik. Bicara soal pemilu 2019 secara keseluruhan, Sulawesi Selatan kita tahu sudah melewati pilkada juga. Bagaimana Anda, Pak Firdaus, melihat potensi-potensi pemilih yang dimanfaatkan elit partai politik di Sulawesi Selatan? Terutama tadi jurnalis Kompas TV Edwin Darwis menyinggung soal pemilih muda yang sudah mulai diajak-ajak oleh elit politik di Sulawesi Selatan. Bagaimana Anda melihat komunikasinya sejauh ini? Ya, pemilih milenial khususnya itu sudah menjadi sasaran dari para calon anggota legislatif, termasuk dari tim di Pilpres. Tentu saja di Sulawesi Selatan, ini sebagai daerah yang sangat metropolis, khususnya di Makassar, itu tentu saja menjadi sasaran. Ditandai dengan masifnya kegiatan-kegiatan, baik di ruang-ruang publik seperti sekarang ini di Pantai Losari, juga edukasi-edukasi politik dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Saya kira Sulawesi Selatan itu cukup menjanjikan, terutama dari tingkat partisipasi pemilih pemula kalau kita berkaca pada pilkada yang lalu, pilgub yang lalu. Dan Sulawesi Selatan ini dalam realitas politiknya ini kan mulai dari 2018 itu pilkada, lalu kemudian pilgub, lalu kemudian 2019 itu ada pilpres, pemilu, lalu kemudian 2020 Makassar akan kembali lagi melakukan pemilihan wali kota. Artinya, iya, karena kemarin kolom kosong itu menang, sehingga konsekuensinya nanti di 2020 akan ada pilkada lagi. Artinya masyarakat setiap tahunnya di Makassar dari 2018, 19, dan 20 itu selalu disuguhi dengan event-event politik. Tetapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang selalu bermuara pada aktivitas yang lebih damai, yang menyejukkan, tentu saja kita berharap masyarakat dari tingkat partisipasi dan atensi terhadap politik itu bisa semakin baik. Baik, Pak Firdaus, tahan dulu, kita mendapatkan visual terkini dari kawasan Monas, Jakarta. Ini adalah calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno, yang ternyata sudah tiba bersama dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto di arena deklarasi kampanye pemilu damai 2019. Tampak di layar kaca Anda, Prabowo Subianto langsung disambut para relawan, dan juga tadi sekilas kita melihat bagaimana Sandiaga Uno berfoto bersama dengan pendukungnya yang telah menunggu. Hari ini, saudara, sekitar seratusan relawan dan juga dari partai politik akan bergabung bersama dalam acara deklarasi kampanye damai pemilu 2019. Rangkaian acara sendiri di Jakarta akan digelar karnaval dengan masing-masing pakaian daerah dari Nusantara. Ini adalah ajakan dari KPU untuk menyongsong pemilu yang damai di 2019. Kita juga lihat bagaimana sejumlah relawan
yang telah hadir. Rencananya acara ini akan dimulai karnaval sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan mereka berjalan kaki sejauh 3 km menuju ke kantor Kementerian Agama di MH Tamrin, kemudian juga berbalik kembali ke kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk membacakan bersama deklarasi kampanye damai pemilu 2019. Ini adalah visual terkini dari kawasan Monas yang kami dapatkan, saudara. Baru saja pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno tiba di kawasan Monas, Jakarta. Kita kembali ke Pak Firdaus Muhammad di Makassar, Sulawesi Selatan. Terakhir, Pak Firdaus, bagaimana harapan Anda dan juga warga Sulawesi Selatan terutama dalam menyongsong pemilu 2019 ini, mengingat banyak pengalaman yang sudah dilalui di Sulawesi Selatan. Tadi Anda sampaikan pilkada, pilgub, dan nanti akan ada pilwalkot. Ya, jadi kalau berdasarkan dari pengalaman, tentu saja Sulawesi Selatan khususnya itu sudah memiliki pengalaman untuk mewujudkan pemilu pilkada yang damai. Maka harapan kita di pemilu dan pilpres yang akan datang itu juga berlangsung demikian. Tetapi tentu saja tidak ada garansi bahwa Sulawesi Selatan akan selalu kondusif apabila dari para elit-elit politik itu, karena masyarakat sekarang sudah terpolarisasi, kita berharapnya ada edukasi-edukasi politik terutama dari elit-elit politik untuk tidak memprovokasi satu dengan yang lain. Terutama misalnya melalui media sosial, karena kalau di lapangan cenderung masyarakat sudah sangat kondusif, tetapi ketika provokasi-provokasi, cuitan-cuitan melalui di media sosial itu justru bisa berpotensi untuk memancing adanya konflik. Karena itu harapan kita ke depan lebih kepada para elit-elit politik untuk tetap bisa menjaga komitmen ikrar kampanye damai yang dilakukan pada hari ini, sehingga ke depan khususnya masyarakat Sulawesi Selatan itu dari tingkat partisipasi, masyarakat Sulawesi Selatan itu kurang lebih hampir 6 juta yang akan suara yang diperebutkan, dan kita berharapnya terutama nanti ini kan dari pemilu pilpres nanti itu kan yang agak berat karena dikaitkan dengan disatukan dengan secara serentak pemilihan presiden, kemudian DPR pusat, kemudian DPD, kemudian DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Tentu masyarakat harus memahami juga secara teknis. Jadi kita bukan hanya bagaimana pilkada pemilunya damai, tetapi tentu juga kita berharap ada kualitas. Artinya masyarakat itu benar-benar memilih karena lebih kepada aspek rational choice dibanding dengan sekedar berpartisipasi. Jadi kita berharap selain kampanyenya damai, pemilunya damai, pilpresnya damai, juga tentu kita mengharapkan ada kualitas sehingga juga berdampak terhadap pembangunan demokrasi yang lebih baik khususnya di Sulawesi Selatan. Baik, harapan dan juga pesan yang Anda sampaikan tentu mewakili masyarakat Sulawesi Selatan juga pada umumnya. Terima kasih Pak Firdaus Muhammad, dosen komunikasi politik UIN Alauddin Makassar yang telah bergabung bersama dengan Breaking News Kompas TV. Pemilih muda, saudara, menjadi sorotan di Sulawesi Selatan. Bagaimana saat ini pemilih muda ditargetkan oleh elit politik untuk bisa aktif berpartisipasi dalam ranah politik di Sulawesi Selatan, terutama dengan pengalaman yang tadi sudah disampaikan, sejumlah pengalaman yang mereka alami di Sulawesi Selatan, pilgub, kemudian juga nanti akan ada pilwalkot 2020. Artinya Makassar secara keseluruhan Sulawesi Selatan siap menyambut pemilu 2019 dengan damai.